mungkin di antara 4 orang anak ayah, Zayan yang paling tidak romantis gitu. Aduh. Tapi Zayan selalu ingin apapun yang Zayan katakan kepada ayah itu membuat ayah bangga gitu. Mungkin dari segi waktu, ayah tuh sering mengatakan, Zayan mana gitu loh. Tapi Zayan selalu ingat ayah dalam setiap langkah Zayan gitu. Karena Zayan ingin ayah bangga dengan semua prestasi yang Zayan lakukan. Oke. Terima kasih ayah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Bersama saya Alika tentunya dalam program Ada Alika. Kalau ada aku, maka aku bersama dengan orang-orang berprestasi tentunya juga menginspirasi. Nah pemirsa BKM dimanapun Anda berada, kali ini di Studio 1 Berita Kota Makassar, lagi-lagi saya menghadirkan bintang tamu yang tak kalah spesialnya setiap harinya. Kali ini saya sudah menyasar salah satu mahasiswa berprestasi yang sekarang sudah menyandang gelar sarjana. Sarjana diraih dengan gelar wisudawan berprestasi di fakultasnya, ialah Fakultas Hukum. Selain menjadi wisudawan berprestasi, tentunya di luar kampus, narasumber kita kali ini mempunyai latar belakang yang sangat luar biasa karena memiliki beberapa bisnis dan juga bergabung di organisasi-organisasi luar yang tentunya menambah pengalamannya dan juga insight beliau. Mari kita sapa bersama. Halo Kak Zayan. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sorry ya Kak, saya kurang sehat nih. Tapi saya sangat bahagia hari ini karena bisa bertemu sama Kak Zayan. Saya merasa bangga banget bisa bicara langsung sama salah satu wisudawan berprestasi. Iya, betul. Di Fakultas Hukum. Ya. Benar ya Kak? Benar sekali. Gimana perasaannya Kak? Sebetulnya sangat senang ya. Tapi saya lebih banyak kepada refleksi diri karena tentunya banyak sekali hambatan-hambatan yang saya dapatkan sampai kepada tangga saya ini, seperti itu. Oke, hambatan seperti apa itu? Tentunya banyak sekali ya, dari banyak faktor juga. Utamanya itu bagaimana caranya saya mengelola diri saya pribadi, manajemen diri untuk bisa selalu aktif dan juga fit gitu ketika melaksanakan suatu kegiatan, dan bagaimana caranya saya untuk selalu menjaga sikap profesionalitas ketika melaksanakan 2-3 kegiatan di waktu yang bersamaan gitu. Luar biasa, wanita luar biasa nih kali ini bersama saya pemirsa. Zayan, nama lengkapnya siapa sih Kak? Nama lengkap saya Zayan Rihadatul Aisy. Oke, Zayan Rihadatul Aisy. Iya, tapi betul. akrab disapa Zayan aja? Zayan. Ada panggilan yang lain? Biasanya ada yang panggil sayang sih Kak. Sayang, oke. Dari siapa tuh sayang? Biasanya orang yang kurang kenal. Karena biasanya pelafalan Zayan itu agak susah di Z-nya mungkin ya. Jadi dipanggil sayang nih. Oke. Luar biasa. Perasaannya pasti bahagia. Bahagia banget. Karena jadi wisudawan berprestasi. Pernah nggak berekspektasi nggak jadi wisudawan berprestasi kalau menjadi mahasiswa baru nih? Sebetulnya apa yang Zayan dapatkan sekarang itu tidak pernah disangka-sangka, tetapi Zayan mempunyai plan action itu lebih cepat daripada Zayan berkuliah gitu. Jadi ketika Zayan SMA, Zayan tuh sudah punya planning ketika lulus SMA seperti apa, ketika di perkuliahan seperti apa, itu Zayan sudah punya. Oke, jadi target lulus Zayan BTW lulus cepat ya? 3 tahun 10 bulan iya, termasuk cepat ya, bukan tepat waktu, cepat waktu namanya ya. Apakah itu sudah diplanningkan? Memang Zayan mau lulus dengan waktu yang cepat? Iya betul, sudah. Ketika Zayan sudah ada informasi dari webnya apa berarti kemarin ya, Kemendikbud, kalau Zayan sudah keterima di PTN yang Zayan inginkan, yaitu Universitas Hasanuddin, Zayan sudah membuat planning bahwa Zayan harus selesai. Sebetulnya planningnya itu 3,5 tahun. Ya, tapi lebih 4 bulan lah. 4 bulan lah. Iya, adalah kendala yang lain di luar kendali kita. Iya, betul. Seperti itu, tapi doanya seperti itu. Tapi luar biasa nih Zayan ya. Berapa bersaudara sih Kak Sayang? Kak Sayang ya. Kalau Zayan sendiri itu ada 4 bersaudara.
bersaudara. Keempat-empatnya perempuan. Wow. Ya. Kakak pertama Inana Syahida, kemudian Zayan, kemudian adik itu Yasmin Izzatun Wali, dan ada yang keempat Fatimah Intan Karimah. Lucunya itu ayah itu tidak menyematkan nama beliau di akhir nama kami. Ya, why? Ya, karena beliau ingin bahwa ketika nama kami ada di peringkat atas, misalnya seperti itu, kami memang berusaha dengan diri kami sendiri, bukan atas ada embel-embel nama ayah gitu di akhirnya. Beliau sangat ingin untuk kami berdikari. Gitu. Nama ayah siapa sih? Nama ayah itu Muhammad Haryanto, tetapi beliau akrab dikenal nama penanya Muhari Wahyunur, Pak. Oke. Iya. Profesinya ayah apa ini? Kalau ayah sendiri itu lebih banyak kepada aktor. Beliau sering mengikuti berbagai film. Kemarin itu kalau nggak salah filmnya ada ikut yang Silariang. Kemudian juga ada Belok Kanan Barcelona dan banyak, tapi Zain juga kurang mengikuti. Oke, kurang mengikuti. Nggak suka di dunia seperti itu ya, sayangnya. Beda ya sama ayah ya? Sebetulnya iya. Zayan ayah itu tidak pernah mengekang ataupun mendikte Zayan harus seperti apa, tetapi beliau sering memberikan contoh baik gitu, Kak. Jadi saling support sih. Iya, saya juga membaca. Saya kan sebelum undang saya nih, saya sudah baca-baca nih, luar biasa. Ternyata salah satu sosok yang berperan dengan Zayan seperti sekarang ini adalah sosok ayah. Iya, betul. Perannya seperti apa sih, Zayan? Tentunya, Kak, Zayan tidak pungkiri bahwa Zayan bisa seperti sekarang ini karena faktor dari lingkungan juga. Lingkungan sekitar, baik dari pertemanan, kemudian dari keluarga yang memang sangat mendukung langkah-langkahnya Zayan gitu. Nah, untuk ayah sendiri itu beliau lebih banyak kepada memberikan motivasi. Motivasi? Iya, jadi mungkin kebanyakan orang di luar sana dengan orang tua yang memberikan betul-betul diktean kepada anaknya. Kalau ayah berbeda gitu. Beliau menanyakan kepada Zayan gitu. Kemarin waktu awal kuliah dan juga ketika mengikuti persekolahan sebelum-sebelumnya, beliau tanya, kamu yakin gak untuk melanjutkan ini gitu? Dan Zayan jawab yakin gitu. Setelahnya ayah tidak akan bertanya apapun lagi, tapi Zayan kembali dengan hasilnya gitu. Jadi ayah hanya memberikan motivasi untuk terus melanjutkan dan yakin. Ayah tuh cuma 3 kata, fokus gitu. Gitu aja, fokus. Iya. Satu kata aja tapi diulang. Iya, diulang sampai 3 kali gitu. Dan fokus. Itu yang menjadi acuan bagi Zayan. Itu yang menjadi titik acuan bagi Zayan, fokus itu aja. Betul. Karena kalau fokus, ayah bilang seperti apa? Kalau kita fokus, kita tuh bisa meraih apapun yang kita anggap impossible gitu loh. Semuanya bakal jadi possible ketika kita yakin dengan diri kita sendiri. Keempat-empatnya diberikan nasihat seperti itu? Iya, betul. Oke, luar biasa. Dengan di Fakultas Hukum, apakah pilihan sendiri Zayan atau ada ada saran dari ayah? Nah, ini yang lucu nih, Kak, karena kan ketika di masa SMA itu kita kan mengenal yang namanya siswa eligible. Betul. Ya, dan Zayan ketika itu karena memang Zayan fokusnya di organisasi juga semenjak SMA, Zayan tidak masuk ke dalam siswa eligible tersebut gitu loh. Jadi untuk syarat untuk mengikuti SNPTN pada saat itu Zayan tidak bisa gitu loh. Jadi Zayan melangkah ke langkah kedua yaitu SB. Nah, untuk saat itu karena Zain berkuliah di Yogyakarta, Zain memasukkan urutan pertama itu Jogja di UGM. Sempat kuliah di Jogja? Sempat SMA di Jogja. SMA di Jogja. Iya. Kenapa di Jogja jauh banget tuh? Karena memang impian. Iya. Berarti pernah ngerantau nih di Jogja? Pernah. Sendiri? Dengan sepupu berdua. Dari SMA ternyata pemirsa ya. Oke, lanjut. Iya, dan kemudian Zain masukkan urutan pertama itu di Jogja itu UGM, kemudian urutan kedua itu Unhas, tanpa bilang ke ayah. Iya, betul. Jadi waktu itu semuanya pure dari hasil Zain sendiri, keyakinan Zain untuk memang masuk ke 2 PTN tersebut dengan pilihan yang sama yaitu ilmu hukum. Iya, kalau ayah sendiri prefer ke komunikasi. Ya, dan psikologi dan lain-lain yang berhubungan dengan komunikasi gitu kan. Tapi
ketika saat itu Zayan kasih tahu, ayah Zayan sudah ujian untuk masuk ke PTN dengan jurusan ilmu hukum. Ayah terdiam gitu. Terus saya bilang, berarti apa yang ayah kemarin sarankan tidak dijalankan ya anak? Saya bilang, iya ayah, karena Zayan ingin masuk di ilmu hukum gitu. Kemudian karena saat itu kami mendengar desas-desus bahwa sangat sulit untuk masuk ke dua PTN ini. Sebelum ada pengumumannya bilang sama ayah gimana kalau kita daftar sekolah dulu yang lain gitu, perguruan tinggi yang lain. Terus saya bilang, kamu bakal keterima di salah satu PTN tersebut. Dan hasilnya ya benar gitu, keterima di Hukum Unhas tanpa prosesnya, nggak ada yang ayah tahu. Cuman hasilnya aja gitu. Hasilnya aja tinggal. Tapi kamu sempat pesimis? Sempat banget. Karena dengan di situ kan kalau PTS yang swasta itu katanya kalau kita mendaftar sebelum ada pengumuman PTN itu lebih murah gitu ya. Jadi saya bilang, gimana kalau kita daftar dulu ayah gitu. Terus saya bilang, enggak, kamu bakal keterima gitu. Dan alhamdulillah hasilnya ya benar. Iya. Ada doa bener. Orang tua terselip di dalamnya. Yang awalnya kamu pesimis, tapi ayah kamu yakin, walaupun sebelumnya kamu tidak bilang-bilang nih, ayah bener. Saya daftar ini ilmu hukum. Memang kesenangan kamu dari dulu itu? Iya betul, karena saya melihat keahlian saya itu dalam menganalisis kemudian membaca dan juga lainnya itu sangat relate dengan ilmu hukum tersendiri gitu. Dan akhirnya jadilah kamu sekarang. Dengan cocoknya dengan cocoknya jurusan yang kamu pilih, jadi wisuda dan berprestasi. Iya. Apa sih yang kamu lakukan sehingga pada saat wisuda kamu jadi berprestasi di tingkat fakultas? Selama kuliah kamu seperti apa? Saya penasaran nih. Baik, jadi untuk Zayan sendiri tuh sebetulnya prinsipnya cuma satu ya Kak. Just do it gitu. Karena kita kan masih muda, punya banyak waktu, punya banyak kesempatan untuk gagal, dan kita punya mampu untuk melakukan pembelajaran yang cepat gitu dibandingkan dengan orang yang berusia lebih tua daripada kita gitu. Jadi Zayan berpikir bagaimana caranya Zayan mampu untuk mengoptimalisasikan apa yang ada dalam diri Zayan gitu loh. Jadi kemarin itu Zayan memang ketika ada kegiatan gitu ya Kak, Zayan melihat apakah ada peluang Zayan di situ, maka Zayan lakukan gitu. Di tahun pertama perkuliahan itu Zayan langsung mengikuti yang pemilu itu. Kemudian Zayan juga aktif di organisasi IMM, lanjutan daripada IPM. Jadi IMM itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu, yang ada di Fakultas Hukum. Di situ Zayan jadikan IMM sebagai wadah untuk berkembang, membangun relasi dan juga sering berdiskusi untuk menentukan, karena menurut Zayan sendiri perkuliahan 3 tahun sampai 4 tahun itu sangat cepat ya, tapi itu sangat menentukan masa depan kita ke depannya gitu loh. Kemudian setelah dari IMM, Zayan juga aktif di Departemen Hukum Acara namanya. Nah di bawahnya itu ada suatu organisasi namanya Legasi. Nah di Legasi itu Zayan membentuk apa sih yang Zayan ingin lakukan setelah selesai perkuliahan nanti, karena Departemen Hukum Acara itu khususnya dia membahas terkait prosedur-prosedur gitu loh. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang praktisi hukum, maka memang perlu kita untuk mengetahui bagaimana sih prosedur yang harus kita lakukan di peradilan gitu loh. Jadi saya membaca dan saya mendengar tadi kamu menyampaikan apa-apa itu, berarti kamu sejak awal sebagai mahasiswa baru kamu sudah ingin aktif gitu. Ingin aktif mengembangkan diri, dapat banyak pengalaman, karena dengan itu kamu bisa tahu arah ke depannya seperti apa, karena dalam waktu kuliah 3-4 tahun katanya kalau Zayan sendiri itu sangat singkat. Betul. Dan di usia muda kita bisa mendapatkan banyak kesempatan, gagal maupun menang. Betul. Berarti tadi kamu menyebutkan kesempatan gagal. Berarti kamu pernah gagal juga nih? Kalau untuk gagal sangat sering. Jadi sebelum saya meraih satu menang itu, saya sudah melewati berbagai banyak trial and error. Iya betul. Ketika kita menyebutkan Zayan mengikuti P2MW dan juga PKM, itu sudah banyak sekali error-error
error yang saya dapatkan. Iya, percobaan sampai mendapatkan error, kemudian mendapatkan kemenangan itu. Ketika misalnya Zayan membentuk Mikir Naku itu tidak serta-merta idenya langsung datang gitu loh. Tapi Zayan melakukan identifikasi terlebih dahulu, misalnya apa sih SDA yang kita miliki di Sulawesi Selatan yang belum teroptimalisasi gitu loh. Sebelum kamu dapatkan ide yang cemerlang itu, ada tangis yang sangat sangat mengalir deras sebelum itu, sehingga sekarang kamu tersenyum lebar, sangat cantik Zayan hari ini ya. Saya penasaran, kegagalan yang kemarin-kemarin itu yang mana yang membuat kamu sempat down, atau yang paling membuat kamu tidak bisa melupakan hal itu? Ada nggak? Sebenarnya ada satu, itu ketika saya kurang tahu ya ini disebut kegagalan atau tidak, tapi saya menurut kamu gagal? Iya, karena waktu itu saya sebagai ketua tim dari P2MW dengan semua anggota saya itu adalah dari ilmu hukum juga, dan kita kan Mikir Naku itu dia dalam bidang F&B. Jadi kalau F&B itu harusnya ada dari mungkin dari teknologi pangan, kemudian juga mungkin ada dari ekonomi yang membahas terkait keuangannya gitu. Tapi Zayan yakin gitu loh dengan potensi teman-teman yang Zayan rekrut, yang ada 4 orang ini. Ada Sultan, ada Nurul Anissa, ada Ira Febrianti, dan Nur Fadila. Hai. Ya, Zayan sangat yakin kalau mereka tuh punya bakatnya di bidang pengelolaan gitu loh, manajemen. Jadi sewaktu itu ada salah satu dosen yang mengatakan kalau kamu tuh anak hukum gitu, ngapain ngurusin jualan? Pasti kalau orang luar sana yang tidak melihat kemampuan, belum melihat hasil, masa berkata seperti itu? Karena keilmuannya beda kan? Iya, betul. Tapi Zayan berpikir sebagai seorang seorang yuris hukum gitu, kita juga harus mempunyai yang namanya keberdayaan. Gimana caranya kita mampu menjadi seorang yang bisa menegakkan keadilan ketika apa yang kita punya itu belum cukup untuk diri kita sendiri gitu loh. Jadi menurut Zayan itu hanya akan memunculkan yang namanya kita bergantung kepada orang gitu, ketika kita secara finansial, secara ilmu itu belum mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri gitu loh. Gimana caranya kita mau menegakkan hukum, menegakkan keadilan kalau sesuap nasi pun itu kita masih harus mencari orang gitu loh. Nah, that's why Zayan berpikir kalau dari jualan ini, dari sampingan ini, teman-teman tuh bisa untuk mengembangkan sayapnya lebih lebar lagi di dunia hukum, karena bekal-bekal yang mereka punya tuh sudah tercukupi gitu loh. Jadi kamu kegagalan yang kamu maksud nih pada saat merasa diremehkan. Iya, betul. Merasa tidak dipercaya kala itu. Tapi kamu buktikan nih ya. Betul. Ini pemirsa ya, FYI tadi sudah sebut Mikir Naku nih. Sebenarnya jangan dulu sebut dia, tapi it's okay, enggak apa-apa. Mikir Naku itu adalah sebuah usaha yang kamu buat pada saat ikut P2MW ya. P2MW apalagi kepanjangan? Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Jadi kamu buat semacam bisnis seperti itu, nama bisnisnya tadi Mikir Naku, dan ini dapat pendanaan loh dari kementerian ya? Iya, betul. Luar biasa. Akhirnya. Terus dosen yang sempat tidak percaya sama kamu bilangnya apa nih pada saat kamu berhasil? Beliau diam saja sih. Diam saja. Tapi memberi apresiasi juga dong? Iya, betul. Beliau memberikan selamat sih waktu itu. Iya. Kamu senang nggak? Senang, tapi sebetulnya itu hanya bagian kecil sih. Yang paling terpenting adalah Zayan berhasil untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa Zayan sudah lebih baik daripada hari kemarin gitu. Siap Zayan, tentunya dong harus berubah. Mikir Naku, namanya Mikir Naku. Ini adalah sebuah bisnis usaha mie. Iya, betul. Tapi bahan dasarnya adalah sukun. Saya baru mendengar ini. Bahan dasarnya sukun. Ada sih beberapa yang mungkin pakai bahan dasar sayur apa segala macam, tapi ini sukun loh. Kenapa sampai punya ide cemerlang seperti itu, Zayan? Jadi gini,
sebetulnya ketika Zayan berangkat dari program P2MW tersebut, Zayan mengumpulkan teman-teman nih. Kita tuh banyak sekali melakukan trial error sekitar 2 bulan sampai menemukan tepung sukun ini gitu loh. Awalnya kita ingin membuat suatu oleh-oleh atau buat tangan seperti paleko yang di kemasan vakum gitu. Jadi kita mengangkat kuliner Makassar, tapi ketika kita melihat HPP dan lain-lainnya tuh sepertinya kurang masuk gitu ya. Kemudian kami sampai kepada suatu penelitian yang Zayan dapatkan dari salah seorang senior gitu, yang mengatakan kalau tepung sukun itu mampu menjadi substitusi gitu loh dari tepung-tepung lainnya, misalnya tepung terigu dan lain-lain. Ketika kita dapatkan memang betul gitu loh dari hasil penelitian Zayan dengan teman-teman, ketika kami cari tahu tepung sukun itu karena dia gluten free ya. Sukun tuh biasa kita sebut dengan bakara. Ya bakara, betul. Enak banget tuh. Enak banget, iya. Bakara gitu. Kemudian memang betul SDA terkait bakara atau sukun di Sulawesi Selatan itu sangat berlimpah. Betul. Tapi sukun sendiri itu dia adalah buah yang musiman gitu ya Kak. Dalam 1 tahun itu hanya 1 sampai 3 kali panen gitu, tergantung dengan musimnya, apakah cuacanya sedang baik atau enggak gitu. Tetapi ketika musimnya tiba, sukun tuh sangat dijual dengan buahnya saja gitu loh. Jadi harga jualnya tuh kurang tinggi ya untuk masyarakat. Tetapi ketika musimnya sudah selesai, buah yang tidak terjual itu akan terbuang-buang, busuk begitu saja gitu loh. Terus ketika tidak musim, maka kita ketika ingin mencari sukun tuh pasti sangat sulit ya. Makanya Zayan berpikir gimana caranya kalau kita memperadakan sukun ini dalam bentuk kemasan yang lebih baik dengan nilai gizi yang ada, kemudian dengan kemasan yang tentunya baik. Nah, itu akan meningkatkan harga jual daripada sukun tersebut. Kemudian kita akan mendapatkan kapanpun kita mau gitu, tanpa melihat musimnya ataupun tidak ada buah yang terbuang sia-sia gitu loh. Jadi ternyata sukun berdasarkan penelitian yang didapatkan bisa disubstitusikan dengan tepung-tepung yang lain, akhirnya jadi mie. Enak gak? Enak banget, tidak ada bedanya. Mungkin bedanya sendiri tuh yang seperti kakak bilang ya, sukun tuh bakar goreng tuh enak ya. Nah rasanya hampir mirip seperti itu gitu loh. Jadi ketika kita bikin sebagai mie kering, dia itu rasanya tidak jauh beda dengan mie kering lainnya, tetapi dia ada sensasi bakar gorengnya gitu loh. Jadi ada tambahannya nih. Jangan-jangan kondimennya ditambahkan bakar goreng nih? Enggak ya. Oke. Terus kondimennya di mie keringnya sendiri apa aja? Seperti mie kering yang mie kering pada umumnya. Jadi untuk semua dari bahan bakunya itu kita dapatkan langsung dari petaninya gitu. Misalnya tepung sukunnya kami dapatkan dari salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Daerah apa itu? Bone. Oh, Bone. Iya, karena Bone terkenal dengan sukunnya yang manis ya. Kami sudah punya vendor juga di sana. Kemudian untuk ayam, kemudian untuk baksonya kami menggunakan bakso ikan. Nah, kemudian untuk sayurnya dan lain-lain kami tuh dapatkan langsung dari petani. Jadi untuk bakso ikannya kami dapatkan di Maros. Kemudian untuk ayamnya kami ambil di dekat rumah produksi dan lain sebagainya. Jadi kami betul-betul niat noble purpose atau tujuan mulianya itu memang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Betul ya, karena langsung dibeli di tempatnya. Wah, keren. Mie kering, saya bilang kering ya pemirsa. Mikir naku. Nah, mikir itu pasti mie kering. Naku ini kenapa namanya naku? Sebetulnya penamaan naku itu sendiri berangkat dari saya. Karena kemarin kan saya sempat merantau ke Jogja dan sempat homesick gitu dengan homesick rindu nih. Iya betul, karena kita kan kalau budaya orang Makassar tuh makan yang kecut-kecut gitu kan. Kalau di daerah Jawa itu kan mereka cenderung ke makanan yang manis gitu. Jadi Zen berpikir
bagaimana sih caranya orang perantau gitu bisa merasakan rasa yang sama ketika mereka ada di Makassar gitu, mengobati kerinduan. Kalau naku sendiri itu dalam bahasa Makassar artinya kerinduan gitu. Jadi tujuannya supaya mie kering yang dijadikan oleh-oleh atau buah tangan ini, karena kami akan kemas dalam bentuk seperti itu, bisa melepaskan kerinduan para perantau gitu. Itu cara Zayan ya. Iya betul. Mikir naku tidak rindu mah karena ada ini nama ya. Kok enggak mie kering naku mikir, kok pakai mikir? Nah, betul. Karena kalau mikir sendiri itu Zayan mencari pelafalan orang yang gampang dan mudah untuk mengingat gitu loh. Kayak misalnya contoh beberapa merek lain ya yang mungkin kakak tahu, pasti kakak mengingat dari pelafalannya yang mudah gitu. Ketika kita memberikan suatu pelafalan yang sulit, maka orang-orang tuh akan tidak ingin atau enggan untuk mengingat gitu loh. Misalnya, oh kayaknya kemarin ada mie kering di sana ya, apa ya gitu loh. Jadi kalau supaya mudah, gampang. Betul. Dan memang betul. Saya baru dengar langsung tahu. Mikir naku. Iya. Mikir naku. Luar biasa mie keringnya. Wah, enak banget tuh kayaknya ya. Dibuat langsung sama teman-temannya yang lain? Iya. Atau ada chef khusus? Zayan dan teman-teman. Saya dan teman-teman pintar masak nih. Outletnya ada di mana? Kalau outletnya ada di Fakultas Hukum lantai 2. Itu outlet pertama. Kemarin pembuatan di tahun berapa? Pembuatan di tahun berarti 2023. 2023. Tapi trial errornya itu dimulai dari 2022 akhir. 1 tahun ya, Iya. kurang lebih lah. Seperti itu. Sekarang masih berlanjut gak ini mikir naku ini Bu Owner? Iya, untuk mikir naku sendiri sekarang tuh kami dalam tahap perencanaan ulang gitu untuk re-grand opening, berarti ya reopening, karena untuk sekarang kami harus melakukan manajemen dari SDM yang ada di dalam mikir naku sendiri, kemudian melakukan pengolahan bahan yang lebih baik, kemudian juga memberikan, karena kan kami dari hukum nih, tentunya akan ingin memberikan legalitas Ada izin kepada usahanya, ada ya. izin usahanya memberikan legalitas. Oke, tapi berarti ada 4 ownernya Kak Zayan sendiri atau 4-4-nya ini owner juga? Kalau 4-4-nya ini Zayan bentuk dalam suatu bentuk struktur gitu. Jadi Zayan sendiri sebagai owner, kemudian teman-teman Zayan ada yang di bagian keuangan, kemudian ada di logistik, seperti itu. Oke, sekarang masih berlanjut ya? Masih banyak, masih produksi ya? Iya, masih. Produksi, wah. Kalau boleh tahu pendapatannya, itu kan yang paling penting kalau bisnis. Iya, boleh betul. dong Ibu Owner di spill. Jadi Mungkin ini bisa menjadi motivasi ya bagi Iya. teman-teman mahasiswa. Jadi kami pun sebetulnya sangat terkejut ya dengan antusiasme dari teman-teman yang ada di Fakultas Hukum, apalagi karena mie kering naku itu dia gluten free, seperti itu karena dari tepung sukunnya itu. Kemudian bahan-bahan yang kami gunakan itu memang tidak menggunakan micin. Ya, wow, bagus. Iya, betul. Jadi untuk dosen-dosen itu sangat tertarik gitu loh. Bahkan ada yang ingin membeli dalam bentuk tepung sukunnya, tapi kami belum menyediakan gitu loh. Untuk pendapatannya sendiri lumayan lah. Berapa itu Kak? Boleh dong sebut. Kalau di awal-awal itu dia bisa sampai 2 kali lipat daripada modal sih. Karena di awal itu kami diberikan pendanaan oleh Kemendikbud itu 11 jutaan. 11 juta, 2 kali lipat 33. Itulah. Iya. Luar biasa ya. Tapi itu pun bukan keuntungan bersih yang Zayan dapatkan gitu loh. Jadi modelnya yang kami lakukan itu mikir naku yang menggaji kami gitu. Jadi bukan berarti semua keuntungan itu langsung masuk ke kami, tapi ada yang kami lakukan untuk pengembangan usaha, kemudian ada yang kami lakukan untuk melanjutkan modal pemberian bahan baku dan lain sebagainya gitu. Wah, keren. Tapi sampai sekarang dengan dari 2023 hingga 2025 kan masih produksi ya. Masih terus juga pendapatannya banyak. Iya. Masih terkejut juga lagi. Betul. Keren. Terutama mungkin di kalangan
orang tua ya yang sudah mereka tuh sukanya karena biasa kalau kita makan mie kering kan lumayan ada sensasi crispy yang terlalu keras ya. Apalagi untuk mungkin sorry giginya gitu kan. Tapi kalau mie naku sendiri, mie kirnaku itu dia ketika kita sudah dia balance dengan kuahnya itu ketika kita gigit tuh balance aja gitu loh. Masih renyah tapi nggak terlalu keras. Betul. Oke, tekstur mie-nya apakah kecil atau besar nih? Kecil lah, itu ternyata enak ya. Saya juga pecinta mie kering soalnya. Tapi dia untuk warnanya lebih agak sedikit kecoklatan mungkin ya, karena dari tepungnya sendiri. Dia warna tepungnya itu kalau kita lihat secara langsung dia agak lebih kecoklatan juga, lebih coklat daripada tepung terigu seperti itu. Terus harga jualnya? Harga jualnya kami sangat ekonomis ya, di harga 15.000 per porsi. Dompet mahasiswa banget ya. Betul. Porsi banyak. Lumayan sih. Bisa kenyang nggak? Satu porsi? Iya betul. Karena tepung sukun sendiri kan dia itu. Betul. Nah, terus no micin. Gizinya bagus nih. Iya. Keren ya. Sekarang masih sibuk-sibuk juga Ibu Owner. Iya lumayan. Tapi karena saya sudah lulus nih, jadi otomatis mungkin akan melakukan pemindahan outlet juga Kak, supaya outlet yang ada di Fakultas Hukum tuh bisa ditempatin oleh adik-adik junior gitu yang ingin melanjutkan usahanya masing-masing. Sekedar info kalau P2MW pertama yang dilolosi oleh Fakultas Hukum itu dari timnya Zayan. Ada nama tim nggak? Ada. Mikirnaku itu. Pengolahan tepung sukun menjadi kuliner khas Makassar. Wah, keren ya. Luar biasa. Sekarang awalnya dapat pendanaan, sekarang jadi bisnis yang tentunya bisa memberdayakan teman-teman, terus juga dapat keuntungan. Luar biasa. Rencana mau pindahin outlet kemana nih? Siapa tahu kita mau makan Mikirnaku, kita ke sana. Iya. Jadi rencana untuk pemindahan outlet ini ada di daerah Petarani. Karena mudah dijangkau ya teman-teman, silakan datang. Baru kita orang Goa. Ada tempat kok di sini. Iya. Oke, bisnis apa saja dimanapun. Betul. Cari saja tempat strategis di Petarani. Ada spesifik tempatnya? Sudah ada atau belum? Belum ada. Intinya Petarani. Iya. Jadi warga Makassar tunggu nih. Oke. Berarti sering kini makan Mikirnaku. Sering banget. Hampir tiap hari lah untuk mengoreksi rasa dan lain-lain itu. Kita sebagai owner memang harus lebih daripada orang ya. Betul. Jadi senang di hukum saat ini atau bisnis? Kalau bisa keduanya kenapa tidak gitu loh Kak. Iya. Oke, tapi sekarang aktivitas setelah jadi sarjana nih. Iya. Lebih kemana nih sekarang? Sebetulnya untuk aktivitas setelah sarjana ini tentunya mengurusi bisnis. Sekarang Zayan juga ada mengurus butik. Ya, melanjutkan dari usaha almarhumah ibu. Kemudian Minaku itu sendiri. Kemudian untuk dari sarjana hukumnya nih, Zayan ingin melakukan PKPA. Oke, PKPA itu seperti apa Zayan? Pelatihan khusus profesi advokat, karena Zayan memang keinginannya setelah berkuliah ini ingin menjadi advokat. Wah, luar biasa, advokat dan ibu owner. Apalagi yang Zayan tidak bisa ya. Olahraga ada nggak? Olahraga Zayan seringnya bulu tangkis. Bulu tangkis. Atlet juga kamu? Enggak pintar. Bisa aja. Pukul bola. Enggak sampai out. Enggak. Luar biasa, Zayan aktivitasnya banyak banget. Iya. Pantas jadi wisudawan berprestasi karena masa kuliah, memanfaatkan masa kuliah sebaik mungkin, yang sangat singkat kata Zayan itu 3-4 tahun dengan menjadi sarjana dalam usia kuliah 3 tahun 10 bulan. Iya, betul. Dan di 3 tahun 10 bulan itu banyak menorehkan prestasi, dapat pendanaan dan masuk organisasi dan prestasi lainnya tentunya, dan sekarang lagi meneruskan usaha almarhumah ibu, butik ya. Sudah berapa lama ini menjalankan butiknya? Kalau butiknya baru 6 bulanan. 6 bulanan. Sudah banyak juga customernya? Iya, alhamdulillah. Di mana butiknya Zayan? Butiknya ada di depan rumah, tapi di daerah Goa. Depan rumah. Butik muslimah? Butik muslimah. Wah, keren. Kamu sendiri yang ngurus? Iya. Kakak-kakak? Kalau kakak ada juga, tapi dia usaha catering.
Ada juga usaha Kalau adik enggak, belum. Karena baru tahun ini dia masuk kuliah di Unhas. di Unhas, jurusan Ilmu Komunikasi. Semangat, Yasmin. Oke, yang adik terakhir Adik terakhir sekarang lagi sekolah di Pesantren Sultan Hasanuddin. Ya. Sultan Hasanuddin. Kamu juga di Jogja ya? Jogja sekolah apa sih sekarang? SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Masya Allah, luar biasa. Ayah kamu hebat, bisa membesarkan 4 Betul. putrinya, semuanya luar biasa. Ada usaha. Kakak sarjana apa? Kalau kakak dia pendidikan bahasa Inggris. Wah, keren semua ya. Iya. BTW, maaf ya, almarhumah ibu sudah berapa tahun? Kalau 2012 berarti 15-annya. Dari 2012. Di situ kamu umur berapa? Umur 5 SD itu berapa ya kak ya? Kelas 5 SD. Berarti 7, 8, 9, 9 ya? 10, 11. Iya segitu. Oke. Tapi kamu sudah tahu kan, sudah sedih kan pada saat kala itu? Iya sedih. Dan sebetulnya karena waktu itu kakak yang pertama sedang sekolah di Ummul Mukminin di pesantren, jadi Zain yang tertua waktu itu ya. Dan karena memang ibu saya itu dia penyakitnya asma, jadi kala itu memang beliau sering keluar masuk rumah sakit. Tetapi Zain yang pasti Zain tahu bahwa ibu itu akan pulang. Yang pasti Zain tahu tuh ketika ibu pergi ke rumah sakit pasti akan pulang. Tetapi waktu itu Zain sangat sulit untuk mencerna apa yang ayah maksud gitu. Dengan 2 adik Zain yang masih kecil, Zain ditinggalkan di rumah karena ayah mengurus ibu. Dan ketika ayah pulang, ayah hanya bilang, ibumu sudah tidak ada gitu. Jadi Zain sampai sekarang pun tidak pernah merasa kalau ibu sudah pergi, tapi selalu ada di sisi Zain gitu. Oke. Iya. Kamu hanya dikuatkan dengan seperti itu ya. Tapi dulu kamu sering juga paling tertua ya di pada saat itu menemani ibu. Oke. Nah, tadi kan saya bilang sosok ayah sangat menemani kamu nih dalam perjuangan kamu. Walaupun masih kelas 5 SD pada saat itu, mungkin ibu menemani dari saat kamu SD. Apa yang kamu rasakan dengan hadirnya sosok ibu yang menemani hidup kamu dulu? Sebenarnya agak sulit ya kak kalau ngomongin soal ibu karena Gak apa-apa kan kak? Gak apa-apa. Tapi Zain cuman pengen orang-orang tahu kalau sosok ibu tuh memang seberharga itu gitu loh. Jadi yang memang masih ada ibu di sisinya, tolong jangan disia-siakan gitu. Karena Zain melihat Ibu Zain itu dari berbagai catatan-catatan yang beliau tinggalkan. Beliau itu adalah seorang aktivis di HMI. Beliau sempat menjadi Kornas Kohati pada kalanya. Beliau itu aktif melakukan yang namanya pemberdayaan wanita gitu. Jadi ibu itu aktif dengan teman-temannya dalam bidang pendidikan, kemudian sosialisasi ke masyarakat. Bagaimana caranya perempuan tuh bisa berdaya gitu loh. Bukan berarti kita secara spesifik mengalahkan laki-laki gitu, tapi kita mampu dengan eksistensi kita sendiri gitu. Dan ibu itu mampu pada kalanya seperti itu. Apakah kamu setelah membaca catatan-catatan ibu dulu, kamu bercermin juga dengan dirimu saat ini? Betul. Banyak pelajaran yang bisa kamu banyak ambil. Sekali. Perempuan harus berdaya dan mampu gitu loh untuk ada satu kalimat yang saya sangat suka dari ibu, mungkin itu adalah istilah Arab ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Karena apalah arti kita hidup gitu loh kalau misalnya kita bukan suatu manfaat bagi orang gitu loh. Oke, jadi kamu mau jadi seperti itu. Betul. Kamu mengingat catatan ibu kamu. Berarti selain sosok ayah, sosok ibu juga berperan dalam karir kamu. Betul. Juga saudara-saudara kamu. Saudara-saudara, tante-tante, om dan kakek nenek semuanya sangat berperan dan mendukung semuanya. Nah, luar biasa. Kita cukup terharu dengar itu. Luar biasa Zain, kamu setegar ini sekarang. Pulang pergi sendiri pada saat kuliah karena jauh banget ya. Pemirsa, dari Goa ke Unhas itu ada 1,5 jam lah kamu tempuh ya. Tapi kamu bisa menyelesaikan dengan cepat dan juga tidak sia-sia karena kamu pulang membawa prestasi, membuat bangga ayah kamu. Betul. Yang tentunya menjadi tulang punggung bagi kalian berempat. Iya, betul. Luar biasa Zain. Sering mengucapkan terima kasih nggak ke ayah? Sering. Boleh lagi.
Aduh, Kak nggak bisa. Ayah, mungkin di antara 4 orang anak ayah, Zayan yang paling tidak romantis gitu. Aduh. Tapi Zayan selalu ingin apapun yang Zayan katakan kepada ayah itu membuat ayah bangga gitu. Mungkin dari segi waktu, ayah tuh sering mengatakan, Zayan mana gitu loh. Tapi Zayan selalu ingat ayah dalam setiap langkah Zayan gitu. Karena Zayan ingin ayah bangga dengan semua prestasi yang Zayan lakukan. Oke. Terima kasih ayah. Oke, terima kasih Zayan. Iya Kak, aduh. Walaupun tegar tapi sering nangis. Kamu kurang romantis ya. Iya, kurang Kali ini romantis akan dilihat sama ayahnya. Ternyata Iya, bener. seperti itu ayah. Ada kata romantis sebenarnya di belakang, cuman agak sulit diucapkan karena pasti langsung mewek. Iya, di bener. depan ayah. Tapi itu tulus ya. Iya. Terima kasih Zayan sekali lagi Iya. sudah sharing-sharing bareng kita. Kamu sangat menginspirasi sekali, dan juga bagi pemirsa Berita Kota Makassar. Terima kasih sekali lagi Zayan, dan kita tunggu kabar baiknya Zayan selanjutnya. Terima kasih Bu Ona. Terima kasih. Dan Iya. dengan prestasi kamu yang terbaru. Terima kasih. Iya. Pemirsa Berita Kota Makassar, itulah tadi podcast aku bareng Zayan, seorang wisudawan berprestasi, tentunya juga memiliki berbagai bisnis yang bisa kalian contoh. Ini sangat menginspirasi. Jangan lupa subscribe channel YouTube Berita Kota Makassar. Berita tadi akan dicetak di harian Berita Kota Makassar dan juga koran digital, dan dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk itu pemirsa, saya Alika dan juga Zayan. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.